كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رزقنا الإخلاص بالنية والقول والعمل. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته الكرام، وإلى روح شيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini untuk membaca kitab Izharul Ifadat. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kebesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wajibatil qalbi wa ma'asihi. Faslun. Minal wajibatil qalbiyah al-imanu billahi ala ma yaliqu bihi subhanah. Fasal. Minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban-kewajiban hati, al-imanu billah, iman kepada Allah, ala ma yaliqu bihi subhanah, iman kepada Allah atas sesuatu yang layak bagi Allah. Wa bima jaa 'anillah, dan beriman kepada sesuatu yang datang dari Allah, minasy syara'i wal kutubi, dari syariat-syariat, begitu juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Wajib diimani, karena itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Wal imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan iman kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliqu bihi, atas sesuatu yang layak baginya. Wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat tahlili, dari perkara-perkara yang halal, sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah, wa tahrimi, dan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa ta'zimu sya'airillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah, ai ma'alimiddin, yaitu tanda-tanda agama, ai makana masyhuran bi annahu min umurihi, yaitu sesuatu yang dikenal bahwasanya sesuatu tersebut itu adalah perkara-perkara dalam agama. Kal haji, seperti haji, karena enggak ada di selain agama Islam itu haji. Wal azan, begitu juga azan, karena enggak ada di selain agama Islam itu terdapat azan. Maka sesuatu ini perkara-perkara yang dikenal bahwasanya perkara-perkara tersebut bagian dari agama, ini yang dimaksud dengan sya'airullah.
ma'alimiddin. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Bita'zimihi, dengan mengagungkannya, at-ta'zimal wajib, pengagungan yang wajib. Tidak mensekutukannya, itu dinamakan pengagungan yang wajib. Tidak mencacinya. Wa mahabbatu kalamihi, dan cinta kepada kalamnya, ayil Quran, yaitu Al-Quran. Bita'zimihi at-ta'zimal wajib, dengan mengagungkannya pengagungan yang wajib. Wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bita'zimihi ta'zimal wajib, dengan pengagungan, dengan mengagungkannya pengagungan yang wajib. Wa mahabbatus sahabah, dan mencintai para sahabat. Wahum, mereka adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi. Tidak cukup bertemu dengan Nabi, tapi juga melihat, ya, melihat. Di sini untuk mengecualikan Ummu Maktum. Ummu Maktum beliau kana amiyan, jadi buta, maka tidak termasuk sahabat karena tidak melihat. Karena di sebagian ibarah man ra'an nabiyya, jadi seseorang yang melihat Nabi. Karena untuk mengecualikan diantaranya ini Ummu Maktum. Ala sabilil adah, atas dasar biasa, dalam keadaan biasa. Artinya bukan yukhariqul adah, bukan menyalahi kebiasaan. Maka terkecualikan di sini al-anbiya, para nabi, alladzina laqaw nabiyana Muhammad, jadi para nabi yang bertemu dengan nabi kita Muhammad fil Isra, fil Mi'raj. Ketika pada peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu bukanlah sesuatu yang biasa. Adapun peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Jadi sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Tapi di sini pengertian dari sahabat yaitu orang yang bertemu, melihat Nabi atas dasar melalui hal yang biasa. Ala sabilil adah. Mu'minan bihi, kemudian orang tersebut beriman kepada Nabi, wa ma ta'ala dzalika, dan meninggal dalam keadaan beriman. Wal al wa hum aqaribuhu, kemudian wajib mencintai keluarga Nabi. Siapa itu? Wa hum aqaribuhul mu'minun, mereka adalah kerabat dekat beliau yang mukmin. Wassalihin, dan wajib mencintai orang-orang yang soleh. Wahumul mu'minuna, yaitu mereka adalah orang-orang mukmin, al-mu'adduna lil wajibat, yang menjalankan kewajiban-kewajiban, al-mujtanibuna lil muharramat, yang menjauhi keharaman-keharaman. Itu mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang mukmin yang senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi seluruh keharaman. Was-sabru, sabar, wa huwa habsun nafsi wa qahruha, yaitu menahan diri dan memaksanya. Habsun nafsi wa qahruha, menahan diri dan memaksanya. Ala lazizin tufariquhu, memaksa apa? Atas sesuatu yang enak, meninggalkannya. Sesuatu yang enak tersebut meninggalkannya. Au makruhin tatahammaluhu, atau sesuatu yang tidak disukai untuk menanggungnya. As-sabru huwa habsun nafsi wa qahruha ala ladzizin tufariquhu au makruhin tatahammaluhu, yaitu menahan diri atau memaksanya atas sesuatu yang enak yang meninggalkannya,
dan sesuatu yang tidak disukai untuk menanggungnya. Itu dinamakan sabar. Wa huwa anwa'un salasah, yaitu ada 3 macam. Sabrun ala ada'il wajibat, sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Kesalat, seperti salat misalnya, sabar. As-saum, sabar. Wa sabrun 'anil haram, dan sabar dari menjauhi keharaman. Kan nadharil muharram, seperti melihat sesuatu yang diharamkan. Wa zina, dan juga zina. Wa sabrun 'alal bala'in nazili bil 'abdi, dan sabar terhadap musibah yang datang, yang turun untuk hamba. Sabar. Nah, ini macam sabar, yaitu ada 3 macam dari menjalankan. Sabar dari menjalankan kewajiban, sabar dari menjauhi keharaman, dan sabar atas musibah-musibah yang diberikan kepada hamba. Nah, 3 hal yang harus senantiasa kita taruh, harus ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Yang pertama, kita nggak akan bisa terselamatkan dari gerak kematian, ya kan? Kemudian yang kedua, la rahata fid dunya, nggak akan ada istirahat di dunia. Kemudian yang ketiga, la salamata min kalamin nas, tidak akan selamat dari perkataan, omongan orang selama kita di dunia. Itu 3 hal itu senantiasa kita letakkan di dalam benak kita. Nggak akan terselamatkan kita dari kematian, nggak akan. Kemudian yang kedua, nggak akan istirahat di dunia, makanya harus sabar. Ad-dunya la tasfuri ahad, jadi dunia itu nggak akan berjalan mulus bagi siapapun, nggak akan. Pasti namanya hidup, pasti ada musibah. Kama qala an-nabiyyu, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Wasanatuhu, sanah ail maja'ah, sanah artinya kelaparan. Jadi dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan tempat kelaparan. Bagaimana sih rasanya di penjara? Ya sulit. Artinya ke kanan ada batasannya, ke kiri ada batasannya, ke depan juga ada batasannya, ke belakang ada batasannya, gak bisa bebas. Begitu juga kita di dunia. Nah, itu semuanya ada hududus syara', ada batasan syariatnya. Maka di sini kita harus sabar. Sijan, penjara, musibah. Wasanatuhu, dan juga tempat kelaparan. Itu dunia. Nah, kalau ingin kenikmatan-kenikmatan saja, nah, niscaya nanti, yaitu di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab. Jadi semakin banyak musibah, ya, semakin banyak musibah, ini adalah menunjukkan kekuatan iman, kekuatan derajat iman jika dia sabar, ya. Jika dia sabar, ketika diberi ujian, diberi musibah, dia sabar, ini menunjukkan bertambahnya derajat kekuatan keimanan seseorang. Karena jelas kebanyakan musibah itu diberikan kepada Nabi, nggak ada yang menandingi besarnya musibah yang diberikan kepada Nabi. Jadi kebanyakan para Nabi itu meninggalnya terbunuh dari kalangan orang kafir Bani Israel, terbunuh. Adapun yang hidup itu mendapatkan kesulitan yang sangat berat sekali. Jadi ada kalanya meninggal, terbunuh, ada kalanya hidup tapi mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Hakadza aktsarul anbiya, begitu
Jadi kebanyakan para nabi seperti itu, dan kita yakin bahwasanya derajat kenabian adalah derajat yang paling tinggi. Jadi malaikat kalah dengan derajat kenabian. Jadi hendaknya seorang mukmin jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Faslun, fasal min ma'asil qalbi asyakku fillah, termasuk dosa atau maksiat hati yaitu ragu dengan Allah, wa huwa kufrun, dan ini adalah salah satu macam kekufuran. Wa takdzibu bil qadar, dan mengingkari qadar, takdir Allah, wa huwa kufrun aidan, dan ini salah satu macam kekufuran juga. Wa bughdus sahabati, dan membenci sahabat, fa in abghadahum jami'an fa huwa kafirun, kalau seandainya ia membenci seluruh para sahabat maka dihukumi kufur. Wa in abghadha Aba Bakrin au Umar au Utsmana au Aliyan fa huwa fasiqun min ahlil kabair. Nah, kalau seandainya dia membenci Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali, maka dia tergolong orang yang fasik dan jatuh dalam dosa besar, min ahlil kabair. Wa bughdul al, dan membenci keluarga, kerabat Nabi yang mukmin, wassalihin, dan membenci orang-orang yang soleh. Nah, ini semuanya termasuk maksiat hati. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari azab Allah. Bilistirsali fil ma'asi, dengan terus-menerus melakukan kemaksiatan, i'timadan ala rahmatillah. Orang tersebut terus-menerus melakukan kemaksiatan mengandalkan rahmat Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Bi'tiqad, dengan keyakinan annallaha la yaghfira lahu dzunubahu, dengan keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, allati lam yatub minha, dosa-dosa yang ia tidak bertaubat darinya. Wa takabburu an qabulil haq, dan takabbur dari menerima kebenaran, au 'alan nas, atau takabbur atas orang-orang, bin nadhari ila nafsihi bi 'ainit ta'zim, dengan memandang kepada dirinya sendiri dengan pandangan pengagungan, wa ila ghairihi bi 'ainil istihqar, adapun kepada selainnya itu ia memandang dengan pandangan hinaan. Itu dinamakan takabbur. Jadi ada kalanya dia takabbur karena tidak menerima kebenaran, at-takabbur an qabulil haq. Wa riya'u riya' bil a'malis shalihah, dengan amal-amal kebaikan. Wa huwal 'amalu li ajlin nas, yaitu beramal untuk manusia. Wa yuhbitu thawabaha, dan riya ini bisa menghilangkan pahala. Jadi amal soleh yang dilakukan disertai dengan riya, jika memenuhi atau terpenuhi syarat dan rukunnya sah. Misalnya puasa, sholat, sedekah, jika terpenuhi syarat dan rukunnya maka ibadahnya tersebut, amal kebaikannya itu sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Wa su'udzanni billah, dan su'udzan kepada Allah, wa huwa qaribun minal qunuti min rahmatillah. Nah, makna ini lebih dekat dengan maksiat al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa dari rahmat Allah tadi dengan keyakinan bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosanya yang ia belum bertaubat darinya. Ini termasuk macam dari suudzon kepada Allah. Wal hasad wa huwa karahiyatun ni'mati
lil muslimi. Hasad yaitu membenci nikmat orang muslim yang diberikan kepada orang muslim, wastisqaluha, dan ia merasa berat, wa amalun bimuqtadaha, dan ia mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan perasaan itu. Karahiyatun ni'mati lil muslim, membenci nikmat yang diberikan kepada orang muslim, wastisqaluha, ia merasa berat, enggak cukup ini saja, wa amalun bimuqtadaha, mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan itu. Abdan bil qalbi, jadi bertekad di dalam hati, au fi'lan bil jawarih, atau mengerjakan dengan anggota badan. Jadi dia berusaha menghilangkan kenikmatan yang diberikan kepada saudara muslimnya itu. Itu dinamakan apa? Hasad. Nah, ini juga termasuk dosa besar, hasad. Rasulullah qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudara muslimnya seperti halnya ia mencintai dirinya. Enggak perlu hasad. Seperti halnya kita menyukai, kita bergembira, kita senang ketika kita mendapatkan kenikmatan. Begitu juga kita harus gembira, kita harus senang ketika saudara muslim kita diberikan kenikmatan. Kata Syekh Abdullah Al-Harari, mungkin 1 dari 1000 orang yang mengamalkan hadis ini. Artinya jarang sekali orang yang bisa mengamalkan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jarang. Seakan-akan secara lisan gampang, tapi pengamalannya sulit. Ente misalnya dapat hadiah sarung 2, satunya mereknya Mangga misalnya, satunya mereknya BHS. Tahu merek BHS? Ya bisa sampai 600-an, 700-an, atau 1 juta. Sutra asli, bukan promosi ini. Nah, kalau Mangga 50.000 dapat. Nah, kira-kira ente mau mengasihkan ini ke temen ente misalnya, mana yang ente kasihkan kira-kira? Mangga ya. Mangga yang dikasihkan. Padahal kalau ente diberi temen ente misalnya, suka diberi mangga atau BHS? BHS. Kalau kita diberi, ya, kita pengennya diberi yang BHS. Tapi ketika kita memberi, kenapa kok yang mangga yang kita berikan? Ya jelas. Lah iya itu ya jelas. Makanya shadaqah Syekh Abdullah Al-Harari. Jadi sungguh benar sekali yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Jadi 1 dari ribuan orang yang bisa mengamalkan hadis ini itu jarang sekali. Terkadang yang enak-enak kita sembunyikan, yang enggak enak-enak kita keluarkan. Nafsu seperti itu. Mau memberikan ini aja yang jelek, yang ini disimpan aja, ini aja yang jelek. Padahal dalam hadis tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudara muslimnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia senang ya, dilakukan, begitu juga kita harus melakukan kepada saudara muslim kita ya seperti itu. Gimana kita senang diperlakukan, sebaliknya kita harus memperlakukan hal serupa. Jadi orang yang tahab fillah, orang yang saling mencintai karena Allah, itu nanti di akhirat ketika hari kiamat akan dinaungi oleh apa? Dengan naungan arsy.
dengan naungan arsy. Artinya tidak akan merasakan kepanasan. Babu ma'asil jawari faslun. Bab tentang kemaksiatan anggota badan. Fasal wali ghairil qalbi minal jawarihis sab'ati, dan selain hati dari anggota badan 7, ma'asin, terdapat maksiat. Famin ma'asil batni, dan termasuk maksiat perut, aklul maitah, yaitu makan bangkai, illa maitatas samaki wal jarad, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Wal maitatu itu koma ya, jadi illa maitatas samaki wal jaradi dikasih koma biar gak dipahami wal maitatu maktuf ke sebelumnya. Jadi itu sudah jumlah baru. Wal maitatu, dan bangkai pengertiannya mazalat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyin, yaitu sesuatu yang hilang hidupnya tanpa dengan penyembelihan syarak, tanpa dengan penyembelihan yang sesuai dengan syarak. Ada kalanya tidak membaca basmalah, ada kalanya tidak putus 2 uratnya. Satu urat majrat ta'am, jadi tempat makan, tempat berlalunya makan. Satunya lagi majral syarab, minum. Atau orang yang menyembelih bukan muslim misalnya. Wa aklur riba, dan makan riba, wa huwa minal kabair. Ini termasuk bagian dari dosa besar. Wa syurbul khamri, dan minum khamr, wa huwa kullu syarabin, yaitu segala minuman, yu'ti nashwatan wa taraba, yang memberikan semangat serta gembira. Jadi membuat fly. Khamr. Ada cerita di daerah Habasyah. Jadi seseorang ini sudah masyhur, sudah dikenal bahwasanya dia itu sering sekali melakukan riba. Ala kulli hal, akhirnya pokoknya ketika meninggal, kemudian keluar asap dari kuburannya. Nah, kemudian bingung, istrinya ini bingung, ini gimana ini. Akhirnya ditanyakan kepada orang-orang soleh, bahwasanya kamu harus memintakan iya maaf kepada orang-orang yang sudah dilakukan riba, jadi mengambil harta tanpa hak dan lain sebagainya, harus satu-satu dimintai maaf. Nah, kemudian di situ dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat di kuburannya. Nah, kemudian setelah 7 hari baru hilang asap di kuburan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang senantiasa melakukan riba. Nah, itu benar-benar azabnya itu nyata. Ini yang dilihat, belum lagi yang enggak dilihat. Jadi istrinya meminta maaf, ahli warisnya meminta maaf ke satu orang dicari. Biasanya suami saya ini muamalah dengan siapa? Saya minta maaf atas nama suami saya minta maaf. Wa min ma'asil lisan, dan termasuk maksiat lisan al-ghibah, yaitu ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslim fi ghaibatihi bima yakrahu mimma fi. Wa hiya dzikruka akhakal muslim, menyebutkanmu saudara muslimmu, penyebutanmu saudara muslimmu fi ghaibatihi, di belakangnya, tidak di hadapannya. Bima yakrahu mimma fihi, dan sesuatu tersebut termasuk yang ia benci. Mimma fihi, di dalam ghibah tersebut, di dalam diri orang tersebut. Jadi sesuatu yang disebutkan di belakangnya itu
sesuatu tersebut termasuk yang ia benci. Seandainya ia tahu bahwasanya ia menyebutkan itu, di belakangnya dia akan marah, enggak ridho, namakan ghibah. Wan namimah, dan namimah wahya naqlu qawli syakhsin fi ghairihi, yaitu memindah perkataan seseorang kepada selainnya, ila hadzal ghairi, kepada selainnya lagi, lil ifsadi bainahuma, untuk merusak hubungan antara keduanya. Jadi ada 3 orang artinya. Nah, semisal ada orang mengatakan si A telah mengatakan kepada si B seperti ini, kemudian ia datang ke si B. Nah, dia datang ke si B, ya, si A, kemudian dia mengatakan ke si A bahwasanya si B telah mengatakan kepadaku, kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian dia ganti datang ke si B dengan mengatakan bahwasanya si A telah mengatakan kepadaku bahwasanya kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi memindah perkataan seseorang kepada selainnya untuk selainnya lagi, itu dinamakan namimah, dan tujuannya untuk merusak hubungan keduanya. Wal kadhibu, bohong, walau mazihan, meskipun bercanda. Wal qadhfu, qadhf, nah ini termasuk maksiat lisan. Apa itu qadhf? Wa huwa kullu kalimatin tansubu insanan, yaitu setiap kalimat yang menisbatkan kepada seseorang, awahidan min qarabatihi, atau salah satu dari kerabatnya, ila zina, kepada zina. Jadi setiap perkataan dinisbatkan kepada manusia atau salah satu dari kerabatnya untuk zina, ya, karena zina, sharihatan kanat au kinayatan biniyatin, baik kalimat tersebut yang dinisbatkan tersebut itu sharih, jelas, seperti apa? Fulan pezina, ini sharih, ya, seperti fulan pezina. Ini jelas, kalimatnya itu tegas. Au kinayatan biniyatin, atau kinayah dan harus dengan niat. Jadi kinayah ini jatuh jika disertai dengan niat. Seperti perkataan misalnya, wahai orang bejat, wahai orang keji. Ini kan kinayah. Jika dia mengatakan seperti itu, wahai orang keji, wahai orang bejat, disertai dengan niat bahwasanya kamu ini adalah pezina, maka dia jatuh dalam qadzf. Padahal dia bukan seperti itu. Jadi kalau sorry ya dengan lafaz zina, dasar pezina, fulan pezina. Wan nadbu, nadb, bi raf'i sauti, dengan mengangkat atau mengeraskan suara, bil buka, dengan tangisan, ma'addi mahasinil mayyit, disertai dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Ini dinamakan nadab. Nah, termasuk maksiat lisan. Jadi dia teriak-teriak sambil nangis, sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Binahwi qaul, seperti perkataan wa jabalah, wahai pelindungku, wa kahfah, wahai pengayomku. Saking cintanya mungkin. Nah, jatuh dalam maksiat lisan. Wan niyahah, niyahah wahya siyahu, yaitu berteriak-teriak, asyah, berteriak-teriak, ala suratil jaza', dengan nada tidak sabar, li musibatil maut, dari musibah kematian. Jadi teriak-teriak ala suratul jaza', dengan nada yang tidak sabar, li musibatil maut, menunjukkan bahwasannya dia itu tidak sabar dari musibah kematian. Wa kullu qaulin, dan setiap perkataan, yahussu ay yushajji'u, mendorong atau menyemangati, ala fi'lin muharramin minal muharramat, dari perbuatan, salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan haram. Ayufattiru ay yusabbitul himmah,
atau melemahkan semangat an fi'lin wajibin, dari perbuatan yang wajib. Jadi ini termasuk perkataan tersebut itu jatuh dalam maksiat lisan, menggendor-gendori ya, melemahkan dari melakukan sesuatu yang wajib, atau malah mendorong sesuatu untuk melakukan yang haram. Pukul aja, nggak pakai lama, pukul aja, haram. Darbul wajah haram ya, memukul wajah haram hukumnya. Kalau saya digitukan sudah saya bunuh dia misalnya. Qatlu bighairi haq. Kalau saya digitukan sudah saya pukul orang itu. Nah, pukul aja, enggak usah takut. Saya di belakangmu. Atau di sini mendorong, menyemangati untuk melakukan keharaman. Ini juga haram hukumnya. Saya mau sholat nanti aja, bentar, santai, masih ada waktu 5 menit kok, santai. Ajak ngobrol sampai keluar waktu. Ini namanya mendorong dari melakukan kemaksiatan. Nggak usah sholat dulu, santai, masih ada waktu. Sunnah aja, santai, sunnah. Wa min ma'asil uzun, dan termasuk maksiat telinga, al-istima'u ilal aswatil muharramati, mendengar terhadap suara-suara yang haram, kal mizmar, seperti seruling mizmar. Wa huwa alatun yunfakhu biha fil a'rasi wa ghairiha, yaitu alat yang ditiup, yunfakhu biha, ditiup, fil a'ras, di walimah-walimah, wa ghairiha, dan selainnya. A'ras jamak urs. Wa tumbur, dan juga tumbur, wahya alatun zatu autar, yaitu alat musik yang mempunyai senar-senar, autar, senar-senar untuk dipetik. Jadi dia seperti gitar tapi lebih besar. Nah, pokoknya mendengarkan dari alat-alat musik yang diharamkan. Wal istima'u ilal ghibah, dan mendengarkan ghibah, wan namimah, dan juga namimah, wa kalami qaumin akhfauhu anhu, dan perkataan suatu kaum yang mana mereka menyembunyikan darinya, nggak ingin didengar. Kalau seandainya kita nguping, istilahnya ya, nguping, meminta untuk didengar, untuk mendengar, maka haram. La idza dakhala alaihi sama qahran, bukan ketika terdengar begitu saja tanpa sengaja. Jadi ketika dia jalan atau ketika dia terdengar, maka di situ enggak haram. Ya. Paham? Bukan malah kita dengarkan dulu. Walazimahul inkar, dan kalau seandainya tiba-tiba dia terdengar sesuatu perkataan yang haram, ghibah, namimah, atau suatu perkataan kaum yang mereka sembunyikan darinya, lazimahul ingkar, dia wajib mengingkari, bil yadi, dengan kekuasaan, au bil lisan, atau dengan lisannya, in qadara, jika ia mampu, wa illa faraqa majlisal munkar, kalau tidak mampu dia harus meninggalkan majelis kemungkaran itu, harus. Bahkan di dalam walimah, jika di situ terdapat alat-alat musik yang diharamkan, wajib mengingkarinya. Dengan apa? Jika tidak mampu, paling minimal ya harus meninggalkan majelis itu. Seandainya dia nggak mampu meninggalkan majelis itu, mungkin jika dia pergi nanti sahibul hajah
akan tersakiti karena dia meninggalkan majelis itu. Nah, paling minimal dengan mengingkari dengan hati. Wa min ma'asil yadaini al-qatlu, dan termasuk maksiat dua tangan yaitu membunuh zulman secara zalim. Was-sariqatu, dan mencuri. Wahia akhdul mali khufiyatan. Apa itu sariqah? Yaitu mengambil uang dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini ada hukumannya ya, sariqah, zina, itu ada hukumannya. Wadharbu, dan memukul bi ghairi haqqin, tanpa hak. Walamsul ajnabiyah, dan menyentuh, memegang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, jildiha, kulitnya, wa sya'riha, dan rambutnya, wa sinniha, giginya, wa zufriha, dan kukunya. Akan tetapi tidak membatalkan wudu ini ya. Menyentuh gigi, kemudian menyentuh apa ini, kuku, rambut, itu tidak membatalkan wudu. Ini haram. Amdan, secara sengaja, bukan karena kesentuh, tapi benar-benar menyentuh, amdan. Bi ghairi hailin, tanpa ada penghalang, kakufaz, seperti sarung tangan, walau bi ghairi syahwatin, meskipun tanpa ada syahwat. Ya. Jadi menyentuh kulit, rambut, gigi ataupun kuku perempuan yang bukan mahramnya secara sengaja tanpa ada penghalang, meskipun tanpa ada syahwat, haram hukumnya. Au bihi ai bihail, atau dengan apa? Dengan penghalang, bisyahwatin, dengan syahwat, maka juga haram. Wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, dan menulis sesuatu yang haram diucapkan, min kufrin, baik kekufuran, wasabbin, atau cacian, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa min ma'asil farji az-zina, dan termasuk maksiat kemaluan yaitu az-zina. Bi idkhalil hasyafati, dengan memasukkan hasyafah, ra'suz zakar, kepala zakar, au qadriha, atau yang seukurannya, min faqidiha, dari orang yang kehilangan ra'suz zakar tersebut, fil farji, ke dalam farji. Wal liwatu, dan juga liwat, wa huwal idkhalu fid dubur, yaitu memasukkan ke dari arah belakang, dubur. Wal istimna'u bi ghairi yadil halilati min zaujatin wa amatin, dan juga istimna, yaitu mengeluarkan air mani, bi ghairi yadil halilah, tanpa dengan tangan seseorang yang halal baginya, baik istri ataupun amah, budaknya. Adapun istimna biyadiz zauja wal amah boleh. Wa min ma'asir rijli al-masyu fi maksiatin, dan termasuk maksiat kaki yaitu berjalan kepada kemaksiatan, ila sariqatin au zinan, menuju tempat mencuri, ya, dengan tujuan mencuri, au zina, atau zina. Jadi perbuatannya itu dosa, kemudian jalannya menuju ke TKP, ya, itu juga dihitung dosa. Au fi namimatin, atau ke namimah, ke majelis namimah, majelis ghibah. Au haraban min haqqin yalzamuhu, atau dia kabur dari hak yang wajib ia bayar, wajib ia tunaikan. Seperti wajib bagi dia menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya, kemudian dia lari dari tanggung jawab ini, maka berjalannya ini dihitung maksiat. Wa muddur rijli ilal mushaf, dan
melonjorkan kaki, memanjangkan kaki, melonjorkan kaki kepada mushaf, ke arah mushaf. Idza kana qariban ghaira murtafi'in, jika mushafnya ini dekat dan tidak berada di atas, tidak berada di arah atas. Bahkan 10 meter itu masih dihitung dekat. 10 meter padahal lumayan jauh ya. Sebagian ulama mengatakan 10 meter ini masih terhitung dekat. Kira-kira sini sampai ke sana 10 meter. Naim. Wa takhattir riqab, dan apa? Melangkahi pundak orang. Bi raf'ir rijli, dengan mengangkat kaki, fauqa awatiqiz jalisin, di atas pundak orang-orang yang duduk fil masjid, di dalam masjid. Jadi mengangkat kaki ya, bi raf'ir rijli fauqa awatiqil jalisin, di atas pundak orang-orang yang duduk di masjid. In ta'adzau bidzalika, jika mereka tersakiti dengan perilaku tersebut, dengan perbuatan tersebut. La in kanu la yatadayaquna minhu, bukan jika mereka tidak marah, tidak merasa tersakiti dari perbuatan tersebut. Likaunihi mu'azzaman fi a'yunihim, misalnya sebab dia ini termasuk orang yang agung di pandangan mereka, maka nggak mungkin ia tersakiti. Sahih? Iya, misalnya karena mau ada salah satu syekh besar, misalnya Syekh Jamil Halim ya, di majelis ini, otomatis semua orang akan berdesak-desakan ingin berada di depan, ya kan? Sampai ketika beliau datang misalnya nggak ada jalannya, akhirnya beliau harus melewati pundak orang-orang yang sudah duduk di situ. Apakah mereka tersakiti dengan itu? Enggak. Kalau perlu diinjak saja enggak masalah, itu enggak akan tersakiti. Makanya di sini dengan qaid, dengan embel-embel, in ta'adzau bidzalika. Dan bukan karena dia itu menuju ke shop yang kosong. Beda lagi jika di depan ada satu baris itu kosong, tapi semua orang milih di belakang. Mungkin biar nggak ditanya atau biar nggak apa, biasanya ya kan, nggak mau duduk paling depan, mintanya paling belakang. Maka di sini boleh dia melewati orang-orang yang sudah duduk, sebab dia ingin apa? Memenuhi yang kosong itu, shaf yang kosong. Bisa difahami? Nah, dua keadaan ini boleh. Dua keadaan ini boleh. Ada kalanya yang pertama tadi, orang-orang yang sudah duduk ini tidak tersakiti jika dilangkahi pundak mereka, sebab yang melangkahi pundak mereka ini adalah seseorang yang diagungkan di pandangan mereka. Yang kedua, dengan tujuan dia melangkahi pundak orang-orang ini untuk memenuhi barisan yang masih kosong, maka boleh. Likaunihi mu'azzaman fi a'yunihim masalan, misalnya ketika orang yang melangkahi pundak-pundak mereka ini termasuk orang yang mulia, diagungkan di pandangan mereka, misalnya hadza in kana takhatti li ghairi furjatin. Nah, ini disebutkan. Jika melangkahi pundak mereka ini li ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan, li ghairi furja, afan li ghairi furja, tanpa mengisi kekosongan. Wa illa fala yahrum, kalau seandainya tujuannya mengisi kekosongan maka tidak haram. Litaksirihim bitarkiha. Nah, ini adalah taksir, teledoran dari mereka karena telah meninggalkannya, maka boleh bagi kita. Karena mereka yang kita langkahi pundak mereka itu, mereka teledor,
Lah kenapa kok nggak diisi yang depan dulu? Artinya ini adalah keteledoran, litaksirihim, keteledoran dari mereka, bitarkiha, dengan meninggalkan furjah, kekosongan. Wa min ma'asil badani uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wahya idza'uha, menyakiti, idza'uhuma, menyakiti keduanya. Adzan laisal bihayyin, dengan sesuatu yang enggak mudah, dengan penyakitan, persengsaraan yang sesuatu yang enggak mudah. Fil urfi, menurut pandangan masyarakat, ini bukan sesuatu yang mudah. Seperti halnya memukul. Nah, menurut kita memukul ini sesuatu yang wow, iya kan? Memukul kedua orang tua. Kecuali hanya misalnya mengangkat suara, ya kan? Misalnya mengangkat suara di hadapan kedua orang tua, yakni mungkin bukan termasuk durhaka, tapi bukan termasuk ini adalah sesuatu yang mudah. Tapi kalau sampai memukul, ini adalah sesuatu yang enggak mudah. Wa qati'atur rahim, memutus silaturahim. Wa humul aqaribu min jihatil ab, yaitu kerabat dekat dari arah bapak. Wa jihatil dan dari arah ibu. Jadi semua kerabat dekat, baik dari bapak maupun dari ibu. Wa mujalasatul mubtadi', dan duduk dengan ahli bid'ah. Bid'atan i'tiqadiyan, bid'ah akidah, inasan, agar orang tersebut itu merasa nyaman. Jadi kita duduk dengan pelaku ahli bid'ah, ya. Tapi niatnya di situ untuk memberikan kenyamanan. Berbeda lagi jika kita duduk dengan mereka dengan niat kita bantah mereka misalnya. Au mujalasatul fasik, atau duduk dengan orang yang fasik, lil inas, untuk membuat nyaman. Ala fiskihi, terhadap kefasikannya. Nah, di situ ada orang sedang minum khamr, atau di situ ada para pezina, kita di situ meskipun kita tidak melakukannya, dengan tujuan agar mereka merasa nyaman. La in jalasahuma ma'dzuran, bukan ketika duduk kepada mereka berdua, yaitu orang ahli bid'ah dan orang fasik, ma'dzuran, sebab ada uzur. Kama law kana fi hajatin lahu, seperti kita butuh kepada dia misalnya. Ada kebutuhan. Misalnya kita duduk dengan ahli bid'ah atau orang yang fasik, tapi di situ sebab ada kebutuhan. Walubsuz zahabi wal fiddati wal hariri lirrajuli, dan memakai emas dan perak dan sutra bagi seorang laki-laki. Ai lidzakaril balighi, bagi laki-laki yang sudah baligh. Wal khunsa, dan khunsa. La lil unsa, tidak untuk perempuan. Illa khatamal fiddah, kecuali cincin yang terbuat dari perak. Fayajuzu, maka boleh bagi laki-laki yang sudah baligh. Bal yusannu lirrajuli lubsuhu, akan tetapi bahkan disunahkan bagi laki-laki untuk menggunakannya. Hukumnya apa? Sunnah, menggunakan cincin terbuat dari fiddah, dari perak. Wal khalwatu bil ajnabiyah, kemudian khalwah dengan perempuan yang tidak mahram bagi dia. Bihaitsu la yakunu ma'ahuma thalithun, sekiranya tidak ada bersama mereka berdua itu orang yang ketiga, tidak ada orang yang ketiga yang membersamai mereka berdua. Siqotun, dan orangnya siqoh. Yustahaminhu, sekiranya malu jika berbuat apapun di hadapan mereka, di hadapan dia. Berbeda lagi jika
kan saya nggak holwa, ada orang ketiga ini, tapi sama-sama bejatnya orang ketiganya. Sama-sama ingin merasakannya misalnya. Wasafarul mar'ah, dan safar seorang perempuan, walau safaron qasiron, meskipun safarnya itu dekat, bi ghairi mahramin, tanpa dengan mahram, ka'abin seperti bapak, wa akhin seperti saudara, wa nahwihi dan semacamnya, kazaujin seperti suami. Enggak boleh seorang perempuan melakukan safar sendirian. Wal julusu ma'a musyahadatil munkar, dan duduk disertai dengan menyaksikan kemungkaran. Fayalzamuhu mufaraqatu majlisihi, maka harus baginya untuk meninggalkan majelis tersebut. In ajaza 'anil inkari biyadin aw bilisan, jika ia tidak mampu dari mengingkari dengan kekuasaan dan dengan lisannya. Idza lam yu'dzar fi julusihi, jika tidak ada uzur di majelisnya. Masya Allah. Babut taubah. Tajibut taubatu, wajib bertaubat, minaz zunubi, dari dosa-dosa kulliha, semuanya, saghiriha wa kabiriha, baik dosa itu dosa kecil maupun dosa besar, fauran, seketika, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Wahyan nadam, yang pertama yaitu menyesal, ala adami riayati haqqillahi ta'ala, karena dia tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqla'u, dan mencopot, meninggalkan, ay tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Wal azmu ala alla ya'uda ilaiha, dan dia bertekad bulat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut, atas kemaksiatan yang telah ia lakukannya. Ba'da hadza, setelah itu. Jadi ini adalah rukun taubat. Rukun taubat artinya taubat, jika seseorang bertaubat harus ada 3 hal ini: menyesal, kemudian meninggalkan perkara tersebut. Berbeda lagi jika dia taubat, menyesal, tapi dia masih di situ terus, masih dalam kemaksiatan itu, dan dia harus berazam tidak akan kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut setelah itu. Wa in kana dzambu tarka fardhin, kalau seandainya dosanya itu meninggalkan kefarduan, katarki sholatin aw siyamin, seperti meninggalkan salat atau puasa, qadahu, wajib mengqadanya. Au tabi'atan li adamiyyin, jadi enggak cukup, ya Allah dulu saya enggak pernah sholat, hanya menyesal, dan dia sudah mulai sholat lagi, enggak sholat lagi, tapi enggak diqadha, ya harus diqadha. Au tabi'atan li adami, katabi'ati sariqatin au syatmin, atau berkaitan dengan hak anak Adam, seperti mencuri atau mencaci maki. Qadahu awistardahu, dia harus mengqadanya atau meminta ridhonya. Semisal dosanya ini, jika dosanya termasuk dosa mencuri, ghasab dan lain sebagainya, maka dia harus meminta maaf atau mengembalikannya. Jadi dikembalikan, dulu saya sudah mencuri sepeda motor, berapa harganya, harus dihargai, dikembalikan, atau meminta ridhonya. Begitu juga termasuk sering mencaci maki, dulu sering mencaci maki, siapa dulu yang sudah dicaci maki, dia harus meminta maaf. Wa subhanallah walhamdulillah rabbil alamin, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tamma bifadlillahi azza wa jal fi sadisi wal 20 min Ramadan. Masya Allah, sama. Jadi beliau mengarang kitab ini selesainya tanggal 26 Ramadan.
sanata alfin wa arba'imi'atin wa ihda wa salasin, pada tahun 1431 Hijriyah. Ya, alhamdulillah, insyaallah besok kita kembali lagi ke haji ya. Jadi kita selesaikan sekarang Ramadan ke 8. Benar? 8, besok ke 9 haji sudah selesai. Haji ini juga jelas selesai karena hanya 3 halaman. Ini selesai. Nanti hari Ramadan ke 10-nya kita kasih ijazah yang diberikan oleh Syekh Salim Alon bagi yang sudah menyelesaikan ilmu din ad-daruri ini, bukan bagi orang-orang yang tidur-tidur. Sulit. Nah, ila huna, sampai sini barakallahu fikum, nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.